Baiklah, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Ya pun. Nah, hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah jika semuanya berangkat. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa dicukupkan. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan pembelajaran hari ini dapat diserap dengan baik. Selanjutnya, Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Ya, silakan Anissa. Teks eksplanasi, Bu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Minggu lalu kan sudah dijelaskan apa itu teks eksplanasi. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Beta jelaskan. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan fenomena alam atau sosial, Bu. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, itu adalah teks eksplanasi ya. Jadi, diingat selalu. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi, dan kemudian pada akhir pertemuan nanti kalian akan diminta untuk membuat teks eksplanasi. Jadi siap-siap ya, harus dipahami dengan baik ya. Baik, Bu. Nah, sebelum itu kalian bisa buka buku paketnya di halaman 81. Itu ada penjelasan tentang struktur teks eksplanasi. Sembari Ibu menyiapkan salindianya, Ibu akan menanyakan salindia terkait strukturnya. Baiklah, Ibu sudah menanyakan salindia. Apakah sudah terlihat sampai belakang? Terlihat, Bu. Baik, di dalam salindia itu sudah terdapat struktur dari teks eksplanasi. Bisa dibaca. Yang pertama, struktur teks eksplanasi itu adalah identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena itu mengidentifikasi latar belakang kejadian dalam teks eksplanasi, atau lebih lengkapnya mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Nah, itu bisa seperti fenomena alam, sosial budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Nah, seperti yang baru-baru ini terjadi, bencana alam yang ada di NTT dan sebagainya. Baiklah, yang kedua itu ada proses kejadian. Proses kejadian itu sama seperti penggambaran rangkaian kejadian atau merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan atau dijabarkan sebagai pernyataan atas bagaimana dan mengapa. Nah, proses kejadian ini juga sama dengan kronologis atau penyebabnya, penjabaran tentang penyebabnya. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga itu ada ulasan. Ulasan atau review itu berupa komentar, bisa juga mengkonstruksi kembali penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi dipaparkan di struktur sebelumnya. Baik, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, bisa diulang kembali apa sih identifikasi fenomena itu? Coba ada yang bisa? Saya, Bu. Nah, baik. Apa Aldi? Identifikasi fenomena itu seperti latar belakang kejadian ya, Bu ya. Ya, segitu juga sudah benar ya. Baik, Bu. Selanjutnya ada yang mau menjabarkan kembali apa itu struktur teks yang kedua, proses kejadian? Saya, Bu. Silakan. Oh ya, Beta. Proses kejadian itu seperti penggambaran rangkaian kejadian ya, Bu ya. Ya benar, singkatnya seperti itu. Jadi harus dipahami apa definisi-definisi dari struktur-struktur teks tersebut ya. Baiklah, selanjutnya kan sudah tahu nih apa saja struktur dari teks eksplanasi. Nah, sekarang buka buku paketnya di halaman 83. Di halaman 83 itu ada teks eksplanasi. Nah, kalian diminta untuk
mengidentifikasi apa saja struktur yang ada di dalam teks tersebut. Silakan, Ibu kasih waktu 20 menit secara individu ya. Apakah sudah selesai untuk mengidentifikasi struktur dari teks eksplanasi yang ada di buku? Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Baiklah, Ibu akan melanjutkan dulu materinya. Nanti kita akan mendiskusikan bersama-sama tentang strukturnya, dan nanti Ibu akan menambahkan materi tentang ciri kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu terdapat 4 ciri kebahasaan. Yang pertama ada konjungsi kausalitas, yang kedua ada konjungsi kronologis, yang ketiga ada konjungsi waktu, dan yang keempat ada kata kerja pasif. Nah, di dalam buku itu ada di halaman 84. Coba dibuka bukunya di halaman 84. Nah, di situ sudah ada contoh dari ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kalian, memberi tugas secara berkelompok ya. Tadi strukturnya secara individu, sekarang untuk ciri kebahasaannya secara berkelompok, kelompok yang sudah dibentuk kemarin, silakan berkelompok. Nah, sudah ya, sudah berkelompok. Kalian diminta untuk berdiskusi terkait struktur, terkait ciri kebahasaan ya, terkait ciri kebahasaan yang ada di teks yang ada di halaman 83 tadi. Silakan dibuka dan diidentifikasi apa saja ciri kebahasaannya ya. Baik, Bu. Nah, Ibu beri waktu diskusi selama 30 menit. Cukup kan? Cukup, Bu. Ya, cukup ya. Baik, bisa dimulai diskusinya. Sudah selesai ya. Sekarang waktunya presentasi. Nah, kita mulai presentasinya dari kelompok 3 dulu. Jadi 3, 2, 1 ya. Dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk yang sudah presentasi hari ini. Bagus ya, kalian sudah menjabarkan ciri kebahasaan dengan baik. Nah, selanjutnya kalian Ibu minta untuk membuat teks eksplanasi. Nih, sebelumnya Ibu akan memberi contoh dulu sebuah gambaran, walaupun gambarnya agak jelek ya. Nih, sebuah gambar. Ini gambar apa? Banjir ya, Bu? Ya, itu termasuk dalam fenomena bukan? Fenomena alam, Bu. Nah, kalian Ibu minta untuk membuat teks eksplanasi dari gambar Ibu. Walaupun jelek, nggak apa-apa ya. Ada juga 2 gambar. Ini adalah hujan. Hujan kemudian menyebabkan banjir. Ini sudah masuk dalam proses ya, atau kronologis dari teks eksplanasi. Nah, Ibu maksudkan ini untuk kalian agar bisa membuat teks eksplanasi yang berstruktur, karena sudah diajarkan strukturnya. Nah, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Baiklah, sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa merangkum atau menjelaskan kembali kita belajar apa hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Hari ini kita sudah belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi, Bu. Ya, struktur sama kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, apa saja sih struktur dan kaidah dari teks eksplanasi? Ada yang bisa merangkum? Saya, Bu. Nah, ya silakan Beta lagi. Strukturnya ada identifikasi fenomena, proses kejadian, sama ulasan. Bahasaannya ada kausalitas, kronologis, sama kata kerja pasif, Bu. Ya, benar ya. Diingat-ingat selalu ya, struktur dan ciri kebahasaan dari atau kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi ya. Nah, alhamdulillah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.